Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi 'ibadikas shalihin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Barakah yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan saat ini dengan kajian. Harapannya semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga selalu istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal saleh, dan semoga kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Al-Barakah ini, semoga kelak Allah juga mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas seputar keluarga dan pendidikan anak ya. Ini sesuai dengan permintaan dari pengurus masjid ya. Dan tentunya yang harapannya kita dengan kajian ini akan lebih baik dalam mengurus atau membina keluarga kita, anak-anak kita, karena mereka inilah yang akan menjadi penerus bagi kita semua, penerus perjuangan, penerus berjalannya Indonesia, berkembangnya agama di tempat kita ini. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri, tapi juga kita jangan lupa kita diperintahkan menjaga keluarga kita. Keluarga kita ini siapa? Ya, istri, anak-anak kita, ya, keluarga kita dari dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dalam ayat itu disebutkan adalah manusia dan bebatuan ya. Dan dijaga oleh para malaikat. Alaiha malaikatul ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dijaga oleh para malaikat ya, yang keras dan ya sadis memang, tapi mereka melakukan itu tidak lain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang menarik, ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang ilmuwan tokoh dari Maroko pernah mengatakan, Maroko itu di daerah sana ya, dekat mana? Raja Basa bukan? Maroko itu negara Arab tapi kawasannya di Afrika Utara. Ada seorang tokoh mengatakan, ilmuwan pemikir dia katanya menukil dari orientalis. Orientalis itu apa orientalis? Orientalis itu orang barat non muslim yang mempelajari masalah ketimuran, salah satunya masalah Islam. Dia mengatakan begini, idza aradta an tahdima hadaratan, kalau kamu ingin menghancurkan satu peradaban, fa alaika bisalasin, maka targetlah tiga hal utama itu. Kalau kalian ingin menghancurkan satu peradaban, maka ada tiga hal yang perlu ditarget. Yang pertama adalah al-usrah. Yang pertama apa? Usrah itu apa? Keluarga. Yang pertama keluarga. Yang kedua ta'lim, pendidikan. Ditarget pertama keluarga, kedua pendidikan, yang ketiga adalah al-qudwah.
Qudwah itu tokoh-tokoh toladan, tokoh-tokoh yang jadi toladan ini ditarget. Yang pertama keluarga, katanya apa? Keluarga dengan kita target keluarga dengan merusak apa? Merusak peran ibu di dalam keluarga. Jadi jadikan para wanita, hilangkan peran ibu dalam keluarga itu. Jadikan wanita itu malu, tahjal, malu berprofesi, mempunyai tanggung jawab sebagai robbatul usrah. Robbah itu apa? Ibu rumah tangga. Ditargetlah keluarga dengan apa? Sasar ibunya, istri atau perempuannya. Buat ia malu dianggap sebagai ibu rumah tangga. Sekarang kan mulai muncul wanita itu kalau tidak disebut wanita apa? Wanita kurir apa karir? Karir ya, bukan kurir mah nganterin barang ya. Kalau tidak disebut wanita karir, kurir. Nah, dia ada yang kadang malu, ada wanita di rumah ngurusi anak saja, keluarga. Nah, karena saya ngalami, istri saya pernah cerita ngobrol dengan temannya, di sekitarnya para wanita istri pada kerja semua, sedangkan dia ngurus di rumah, anaknya ada 2 dan sebagainya. Sempat terungkap dia malu, karena memang ternyata di masyarakat kita, terutama di kota mungkin, nah itu ada anggapan wanita yang mengurusi keluarga itu seperti nganggur dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, padahal mengurusi keluarga ini satu pekerjaan yang tidak ringan dan mulia dan juga bukan hal yang sepele. Tapi kata tadi memang ada upaya menghilangkan peran ibu dalam rumah tangga dengan apa? Dengan membuat dia malu kalau menjadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga, dibuat seperti itu. Nah, makanya dulu di Mesir itu ada seorang sastrawan yang tokoh juga ya. Nah, dia sampai mengkritik ketika muncul dorongan wanita itu berpendidikan tinggi itu bagus. Dulu tapi didorong wanita awalnya kan biasa saja, didorong wanita harus berpendidikan tinggi. Untuk apa? Biar bisa mengurus keluarga dengan baik. Akhirnya benar, keluarga seorang wanita berpendidikan tinggi luar biasa. Akhirnya dia bisa macam-macam profesi, kecuali apa? Ngurus rumah tangga. Jadi targetnya berpendidikan tinggi biar bisa mengurus keluarga, mengurus anak. Tapi setelah berpendidikan tinggi, dia bisa semuanya hal kecuali mengurus rumah tangga. Target awalnya hilang. Jadi maksudnya apa ini? Bukan berarti wanita tidak boleh berpendidikan tinggi, tidak. Wanita harus apa? Punya pendidikan tinggi, karena memang wanita juga dibutuhkan perannya dalam sosial, dalam pendidikan, dalam kesehatan dan macam-macam ya. Tetapi jangan sampai juga kita menganggap bahwa wanita yang mengurus rumah tangga, mengurus anak itu sebagai wanita yang tidak berprofesi, dibuat malu dan seterusnya. Karena tadi salah satu targetnya, kata pemikir dari Maroko tadi, kalau kamu ingin menghancurkan satu peradaban, target pertama usrah, keluarga. Keluarga ini yang ditarget pertama adalah sosok ibu atau istri tadi. Buat dia malu kalau dianggap sebagai ibu rumah tangga, hilangkan perannya dalam keluarga. Al-ummu madrasah, kita nyebutnya apa? Al-ummu, ibu itu madrasah itu apa? Sekolah. Ibu itu kan madrasah, idza a'dadtaha. Kalau kamu persiapkan ibu itu dengan baik, maka a'dadta sya'ban thayyibal irqi ya. Maka kau ketika sudah menyiapkan ibu, seorang wanita yang bagus, insya Allah dia akan melahirkan satu bangsa yang bagus. Jadi Mas Bagus ya, siapkan yang tadi ibu calon yang bagus. Jadi kita siapkan untuk beliau. Jadi ibu ini dalam keluarga dia perannya sangat besar. Kalau dalam pendidikan anak tentu sejak dia belum melahirkan, dalam kandungan itu sudah mulai pendidikan itu mulai berproses kan ya. Jadi seorang wanita ketika belum melahirkan, ketika mengandung, nanti itu salah satu yang diajarkan dalam agama kita ya, dia adalah banyak berdoa, banyak mendoakan bayi yang sedang di dalam kandungan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi di kandungannya itu sehat, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan dapat bermanfaat bagi siapapun. Jadi ketika dalam kandungannya dia banyak berdoa. Bahkan seorang ayah kan diharapkan seperti itu, bahkan sebelum istri hamil. Nabi Ibrahim berdoanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku putra, anak, keturunan yang dari golongan orang-orang soleh. Itu doanya Nabi siapa?
Ibrahim. Jadi bukan doa ya Allah berikan aku anak laki-laki yang sehat, nggak saja itu saja jangan. Tapi berikan aku anak yang Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solih. Ya Allah berilah aku anak keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Jadi ibu dan bapak ini punya peran yang bersama-sama, ya, saling mendukung, mendoakan. Memang betul salah satu yang penting diperhatikan seorang wanita itu ya makanan bergizi dan sebagainya. Makanan bergizi dan suplemen atau vitamin. Nah, tapi jangan lupa dengan apa tadi? Doa. Doa ini tentu tidak berhenti ketika masih kandungan, nanti berjalan terus. Nah, tetapi yang pasti sejak di dalam kandungan itu seorang wanita dianjurkan untuk banyak berdoa. Sang suami juga begitu. Seorang laki-laki juga begitu. Nah, kemudian dua, ada yang ini menulis ya dalam satu artikelnya, mendidik anak dalam kandungan dengan membacakan Al-Quran juga. Jadi ibunya kalau bisa diupayakan sering-sering membaca apa? Al-Quran, mengucapkan kata-kata yang baik juga. Jangan sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang rusak, yang buruk, karena bisa mempengaruhi nanti. Kita ingat ya penelitian seorang profesor dari Jepang ya. Dia meneliti air itu. Air yang sering diomong kata-kata kasar, ternyata ketika di mikroskopkan seperti ada kristal yang hancur-hancur jelek. Tapi ketika kita sering mengucapkan kata-kata baik ke sebuah air yang ada di gelas, terbentuk seperti bentuk-bentuk yang indah-indah. Dan dalam diri manusia ini katanya 75% lebih itu air unsurnya. Jadi kita sering mengucapkan kata-kata yang baik, terutama wanita yang sedang mengandung ini ya. Nah, kemudian juga sering membacakan apa tadi? Al-Quran. Sering dibacakan Al-Quran. Kadang ya orang tua yang laki-laki dan itu juga bacakan Al-Quran, jaga mulutnya dari omongan-omongan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga juga, jaga anak yang dalam kandungan ini dari makanan yang tidak halal. Jadi hindari makanan yang yang tidak halal. Jaga dengan makanan yang sehat ya, tapi juga jaga kehalalannya. Nah, karena kalau makanan atau rezeki yang haram masuk ke dalam perut jadi daging anak, ini mengerikan nanti. Jadi efeknya buruk. Nah, makanya maaf ini kita lihat kejadian macam-macam ini. Biasanya orang yang sering ngambil harta orang lain dengan cara zalim, anaknya nakal-nakal kan gitu sering ya. Anaknya yang susah diatur dan sebagainya biasanya karena diberi makanan nutrisi dari sumber yang tidak halal tadi, biasanya efek. Tapi kalau orang tua yang hati-hati, insya Allah anaknya akan jadi anak yang baik juga. Kalau kita ingat Imam Bukhari, pernah dengar Imam Bukhari yang punya Sahih Bukhari, bapaknya bilang begitu, saya dulu setahu saya tidak pernah makan makanan yang syubhat. Syubhatnya tidak tahu dalam arti beliau menjaga betul. Kalau tidak sengaja nanti beda lagi, tapi beliau menjaga betul. Dari yang syubhat saja beliau tidak mau sampai meninggal. Beliau menjaga betul tidak ada makanan yang masuk ke mulut dia yang tentunya itu akan menjadi bibit bagi anaknya juga. Beliau menjaga dari makanan yang syubhat. Syubhat itu apa syubhat? Syubhat itu kan yang remang-remang, kemungkinan halal, kemungkinan haram. Nah, sekarang sudah jelas haram. Nah, tentu lebih dihindari lagi. Nah, beliau menghindari dari makanan yang sumber rezeki yang syubhat, itu aja dihindari oleh beliau. Jadinya yang Imam Bukhari yang berasal dari Asia Tengah tapi jasanya seluruh dunia Islam mengakui. Contoh bahwa apa yang kita konsumsi sebagai orang tua kita sediakan untuk anak kita, bahkan yang sedang di dalam kandungan itu mempengaruhi. Dan ini ketika masih dalam kandungan sudah seperti itu. Nanti kalau sudah lahir tentu juga terus dilanjutkan. Nah, jangan sampai setelah lahir juga kita sembarangan, tidak. Kalau dulu kan kita 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Ini kalau orang Islam harus ada apa? Halalan thayyibannya, halalnya kan gitu. Halal tidak 4 sehat, 5 sempurna. Nah, tetapi daging kambingnya ngambil oleh orang lain gitu ya. 5 sempurna itu kalau nggak telur, ikan kan yang apa namanya?
protein ya, sempurna di situ. Tapi ini kalau dalam Islam dilengkapi dengan apa? Halal tersebut. Semua itu harus halal. Kemudian dalam kandungan ini, ibu tadi, peran ibu yang keempat adalah ikhlas dan sabar dalam mendidik anak, dan dia sabar ya, biasanya orang wanita itu kalau sedang hamil ini yang di dalam banyak wanita tapi sibuk sendiri. Kita laki-laki aja lah ya, mereka sibuk sendiri ngobrol baca Quran, padahal ini banyak masalah berkaitan dengan wanita. Nah, kita alihkan ke yang laki-laki aja. Nah, jadi di sini disebutkan salah satu cara mendidik anak ketika dalam kandungan itu adalah ikhlas, tadi sabar. Nah, ini tentu dilatih dengan puasa. Nah, kita sedang puasa ini melatih ikhlas dan sabar. Suami tugasnya juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Baik, kita kembali ke tadi ya, kata-kata orientalis tadi, karena para ibu-ibu ternyata sibuk sendiri ke sana fokusnya. Baik, tadi dikatakan bahwa hilangkan peran ibu dalam mendidik anak tadi, mendidik generasi penerus. Nah, ini salah satu cara menghancurkan atau apa? Peradaban. Peradaban itu apa sih? Peradaban lah, gimana Indonesia kawasan muslim bisa maju dan sebagainya, berakhlak dan seterusnya. Jadi kalau ibu seorang wanita tidak berperan lagi ya kacau balau. Nah, kemudian yang kedua tadi taklim, pendidikan. Dalam pendidikan yang ditargetkan tadi, kalau pendidikan guru, kata yang tadi pemikir tadi, dalam pendidikan yang target utama adalah guru. Kata dia apa? Kata dia guru ditarget dengan apa? Lecehkan mereka, hilangkan wibawa mereka. Dan intinya guru dianggap tidak penting lagi. Sekarang kan muncul ya, bahkan orang tua itu sekarang terhadap guru kadang isinya curiga dan sebagainya. Ada anak dididik dengan baik, dimarah dikit orang tuanya tidak terima, gurunya di penjara. Sudah guru penjara kan sudah tidak punya harga diri atau harga lagi. Orang tua menyerahkan anak ke guru, gurunya mendidik kadang cuma nyentil telinganya, orang tuanya tidak terima. Orang gurunya dilaporkan ke polisi, ya sudah. Jadi apa itu? Maunya orang guru itu mengajari tapi tidak boleh mendidik. Mendidik itu bukan hanya ngajar. Mendidik itu kadang perlu ada hukuman di sana. Namanya takdib. Takdib itu ada hukuman. Takdib itu mendidik ya. Jadi seorang anak itu pertama dinasihati. Kalau tidak empat dinasihati ya salah satunya disanksi, dihukum. Tentu hukumannya dengan hukuman yang tujuannya mendidik, dengan hukuman yang wajar. Ini kadang-kadang kita sebagian orang tua itu berlebihan. Anaknya diserahkan ke guru, ke ustadz, ke kiai. Ketika dihukum sedikit orang tuanya tidak terima. Insya Allah di sini tidak ada lah ya. Al-Baqarah ini tidak ada, adanya di sana, di Konoha. Jadi sebagian ada kejadian seperti itu. Dan ini tidak sedikit berita yang berkaitan dengan hal ini. Akhirnya tidak jarang anak didik itu melawan gurunya. Sudah guru seperti tidak ada harga lagi. Ini memang berhasil bertarget itu. Jadi targetkan dalam menghancurkan peradaban melalui pendidikan dengan salah satunya guru tadi. Qalil min sya'nihim, remehkan posisi mereka, dianggap tidak penting lagi. Jadi mereka kadang dijadikan sekedar nitipin anak kita, jagain. Jadi ini yang terjadi di sebagian tempat, dan ternyata di Indonesia hampir mengalami mirip-mirip begitu kan. Jadi bahkan ada kemarin seorang anak di Kalimantan membuat video dia yang menyerang menjelekkan para guru, semua guru itu korupsi apa gimana gitu, yang kasar sekali kata-katanya. Ya kebetulan akhirnya dia dipanggil, ditegur lah ya, dipanggil oleh pihak yang berwenang. Nah, tapi keberanian dia sebagai siswa buat video dengan menyatakan kata-kata yang buruk tersebut sudah menunjukkan bagaimana posisi guru ini sudah begitu dianggap hina, kan, dianggap rendah, tidak ada harganya. Nah, seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Video-video yang beredar saya kira sudah menjadi salah satu bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan kadang guru ini dianggap seperti tidak penting lagi dan sebagainya. Itu bukan karena anaknya, tapi kadang orang tua anak itu ikut berperan juga membuat guru tidak dihormati lagi oleh anak. Kadang orang tua yang
bahkan mengakibatkan anak meremehkan guru itu kadang orang tuanya, dan ini banyak terjadi. Jadi apa yang pertama, keluarga yang disasar utama adalah ibunya. Dalam kemudian pendidikan, kalau dalam versi beliau, bisa jadi nanti ada tokoh lain dengan versi yang beda, ya bisa jadi. Tapi versi beliau ini dalam pendidikan yang disasar adalah guru. Guru. Kemudian yang terakhir adalah qudwah. Isqatul qudwah, menghancurkan qudwah ini tauladan. Tauladan ini tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh dalam hal ya, agama, agamawan dan sebagainya. Jadi caranya hancurkan hilangkan posisi penting mereka, dianggap mereka diremehkan juga, lecehkan mereka, tuduhkan hal-hal yang buruk terhadap mereka. Akhirnya orang tidak punya tauladan lagi. Yang selama ini dihormati, ditauladani, itu dijatuhkan terus, dituduh macam-macam. Ada dari sejuta ahli agama, tokoh agama, ulama, ada satu yang melakukan kesalahan misalnya, itu yang dia di blow up. Seakan-akan semua tokoh agama seperti itu kan, semua ustadz, semua ulama seperti itu. Akhirnya jatuh nama baik seluruh ulama dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang rugi ya kita sebenarnya. Ketika kita sudah tidak menghormati ulama, tidak menjadikan mereka panutan kita, gara-gara satu dua oknum gitu ya, tentu yang rugi kita semua. Yang kata tokoh tadi, yang ketiga ini isqatul qudwah, gugurkan, jatuhkan para tauladan ini. Dengan apa? Dengan cara-cara tadi, rusak nama mereka, citra mereka dirusak dengan apa ya? Dengan macam-macam fitnah, kadang-kadang tuduhan macam-macam. Ada oknum atau kadang ada orang disusukan yang pura-pura diulamakan, tapi terus memang sengaja untuk menghancurkan nama para ulama, tokoh agama. Dan kalau sudah tiga-tiganya hilang, hancur semua, sudah generasi ke depan ini ngambil tauladan pendidikan dari siapa? Kan nggak ada. Jadi dengan itu maka setelah tiga ini hancur semua, dari keluarga ibunya sudah rusak misalnya, tidak peduli dengan keluarga, guru tidak dianggap lagi, tauladan juga sudah tidak dianggap, tidak ada pun sudah dilecehkan misalnya, maka generasi mendatang ini ngambil tauladan, ngambil ilmu, ngambil nilai-nilai mulia itu dari siapa? Sudah dari tempat lain yang tidak layak dijadikan rujukan. Jadi tiga unsur ini kata tokoh tadi adalah kalau kita ingin menghancurkan peradaban. Dalam arti bukan berarti dia mengajari kita menghancurkan peradaban, bukan, tapi kita diingatkan oleh dia, jagain tiga ini. Kalau tiga ini sudah rusak tadi, sudah diabaikan, dihancurkan, sudah siap-siap saja kita yang peradaban kita yang akan hancur. Kembali tentang keluarga tadi ya, tentang masalah dalam keluarga ini salah satu yang penting, tentu pendidikan ibu sangat penting, tapi juga bapak punya peran. Kalau dalam Islam tadi dari sejak sebelum dilahirkan sudah mulai dididik. Kemudian ketika dilahirkan, tentu fase-fase pertama lebih kepada kasih sayang, bagaimana membahagiakan anak dan seterusnya. Nanti 7 tahun mulai diajari kewajiban-kewajiban. Ini sudah sering dengar hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih itu. Kata Rasulullah SAW kalau anak kita sudah 7 tahun, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah, perintah ini ajak, suruh anak-anak kita kalau sudah umur 7 tahun ajari mereka, suruh mereka ajar untuk melakukan sholat. Dan bukan sholat saja, ini contoh sholat paling utama, tapi juga diajarkan yang lain, latihan puasa. Juga hindarkan dari, ajari dia menjauhi maksiat, hal-hal negatif diajari, ini baik, ini buruk. Ini umur berapa? 7 tahun. 7 tahun sudah balik belum? Belum ya? Itu namanya baru usia tamyiz, namanya ada tamyiz, ada mumayyiz. Jadi dalam fikih kita ada fase-fase, ada fase mumayyiz. Mumayyiz itu sudah 7 tahun. Nah, ya, boleh kadang kurang dari 7 tahun, tapi umumnya dimudahkan 7 tahun. Kalau sudah mumayyiz ini sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana kambing, mana sapi, mana baik, mana bahaya, pisau itu bahaya, api dan sebagainya, sudah mulai mumayyiz dia. Maka kalau sudah mumayyiz 7 tahun sampai 8 tahun, 9 tahun, ini nanti ada masalah jadi imam boleh enggak dan seterusnya. Nanti
nanti ada pembahasan fikih sendiri di sini. Nah, tapi kalau sudah mumayyiz ini sudah mulai apa? Ajari dia hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban agama tadi. Ajari dia sholat, latih puasa, walaupun belum wajib, itu belum wajib. Nah, tetapi kalau orang tuanya tidak menyuruh dia sholat, orang tuanya dosa. Karena apa? Untuk membiasakan anak tadi. Juga hal yang haram juga mulai diajari, ini tidak boleh, ini boleh. Nah, tentu dengan cara yang kemudian wadribuhum 'alaiha. Kalau sudah 10 tahun, abna'u asyrin ya, 10 tahun untuk sholat ini mereka tidak sholat, ada sanksi. Bahkan sabda Rasulullah ini dikatakan pukul mereka. Nanti pukul ini tentu bukan mukul yang menyakiti, bukan, tapi mukul yang mendidik. Nah, ini padahal 10 tahun belum apa? Balik juga. Sekarang 7 tahun sampai 10 tahun berapa tahun itu? 3 tahun berapa hari? Kan 1000-an lama. Jadi dari 7 tahun untuk sampai menjatuhkan sanksi saja menunggu berapa tahun? 3 tahun. Bahkan berarti menunjukkan pembiasaan sholat itu bukan hal yang mudah. 7 tahun sampai 10 tahun tiap hari kita apa? Ajak sholat, suruh sholat sampai 10 tahun. 10 tahun ke atas itu belum balik juga. Harapannya setelah 10 tahun dia sudah biasa. Nah, kalau orang tua tidak pernah membiasakan anak dari 7 tahun, 10 tahun, kemudian balik nggak pernah sholat, yang dosa siapa ya? Anak itu kalau sudah balik tidak sholat, dia sudah dosa sendiri. Tapi orang tuanya juga apa ikut dosa karena tidak membiasakan anak itu dari kecil. Jadi dari kecil 7 tahun sampai 10 tahun orang tuanya cuek, betul. Tapi insya Allah tidak ada di sini lah. Sebagai tempat ada itu baru orang tuanya ngeluh ketika tua, pernah saya ketemu orang, bagaimana saat anak saya nggak pernah sholat dan sebagainya. Seharusnya lihat dulu, introspeksi dulu kenapa dia nggak ya, karena dulu saya sendiri nggak sholat, nah ini repot lagi. Kadang orang tuanya sendiri nggak sholat, bahkan ada di sebagian tempat anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nyuruhnya sambil nonton TV, sana ke masjid ngaji jamaah, bapaknya nggak jamaah, nggak ngaji. Kata anaknya, kapan saya bisa gede ya, biar bisa nggak ke masjid. Jadi anaknya ingin kayak orang tuanya. Kadang ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, jadi dalam Islam pendidikan dalam agamanya ini ya, yang mendidik itu ya orang tua yang paling utama kan gitu. Dari umur 7 tahun kemudian seterusnya baru balik itu umumnya kan 14-15. Jadi antara 7 ke 14 itu berapa tahun? 7 tahun kan. Pembiasaan hal-hal yang baik itu sampai berapa tahun? 7 tahun. Nah, ini tentu bukan masa yang sebentar, itu lama. Lama. Jadi ketika kita kok anak kok sudah balik atau bahkan lebih dari balik, biasa dari awal balik sudah 20 tahun tidak pernah sholat misalnya, itu biasanya masalahnya di awal ibu. Biasanya masalahnya dari mana? Awal tadi, karena orang tuanya tidak membiasakan dia dari 7 tahun tadi. Biasanya seperti itu. Bukan dia tiba-tiba nggak sholat, biasanya karena tidak dia apa? Dia biasakan. Dan tentu orang tuanya, makanya Imam Ghazali di sini atau di Mu'idhatul Muslimin ada disinggung. Orang tua salah satu pendidikan yang paling awal itu adalah dengan ta'wid, membiasakan. Pembiasaan membuat anak itu biasa melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk, pembiasaan. Nah, termasuk apa? Dibawa ke masjid. Ini termasuk anak yang untuk membiasakan anak itu ke masjid. Kadang boleh dibawa ke masjid, tetapi ya, ada aturannya. Jadi kadang-kadang orang untuk anak ke masjid, yang penting kan masjid. Nah, tapi untuk ke masjid ini ada apa? Ada aturannya. Nah, Imam Malik mengatakan, ditanya bagaimana anak dibawa ke masjid, anak kecil. Saya boleh, nggak masalah. Tapi syaratnya apa? Tidak mengganggu orang yang sholat dengan apa? Kalau abas, dia melakukan abas itu melakukan hal-hal yang nggak jelas lah, anak-anak kecil pelayun sana sini ganggu orang sholat, maka jangan dibawa ke masjid. Harus dididik orang tuanya dulu, diajari. Misalnya kalau ke masjid ribut, ya orang tuanya perlu menegur anaknya. Atau kalau masih nakal dan sebagainya ganggu, itu malah sebaiknya jangan dibawa. Buat ke masjid itu dilatih dulu, diajari etika apa? Masjid. Kadang-kadang di masjid itu berantem antara orang tua anak dengan pengurus masjid. Karena anaknya ribut, orang tuanya ditegur, ada pengurus masjid negur, orang tuanya tidak terima, padahal sekedar negur. Bahkan ada di tempat kami dulu, ada anaknya ribut,
ditegur, ya agak dimarah, pulang lapor orang tuanya melemparin masjid dengan telur busuk. Orang tuanya tidak pernah ke masjid. Ini kan yang masalah siapa ini? Masalah semua. Jadi tadi itu, jadi ulama sudah membahas bagaimana mengajak hukum membawa anak ke masjid. Itu boleh, apalagi untuk membiasakan. Tetapi perlu dididik juga, masjid itu tempat untuk apa? Ibadah, dijaga kemuliaannya, dijaga kehormatannya, gitu ya. Jangan sampai anak ke masjid bawa najis misalnya, kan gitu. Nah, jangan sampai mengganggu orang yang sedang ibadah. Dan ini kadang orang tua tidak mengajari. Dan saya lihat memang yang ribut-ribut itu dibiarkan sama orang tuanya. Ini yang repot. Padahal tanggung jawab yang mengarahkan dia ya orang tua. Jangan sampai ditegur orang terus kita tidak terima, kan gitu ya. Nah, jadi lebih baik apa? Orang tuanya. Dan anak itu kalau diomongin orang tua insya Allah apa? Nurut, insya Allah nurut. Kalau diomongin orang lain kadang ya kita yang tidak terima. Tapi kalau yang mengajari orang tuanya, diajari di masjid jangan ribut, hormati orang tua, orang-orang yang di masjid dan sebagainya, insya Allah Pak, bisa. Sering kita melihat video misalnya anak pelayong sana kemari, ya, kalau memang tidak sedang ada ibadah dan sebagainya oke. Tapi kalau sedang ibadah gitu ya, anak kecil berantem di belakang, lari-lari kita sedang sholat tarawih misalnya, itu seharusnya ada yang menegur, terutama orang. Yang repot tadi kadang anaknya di masjid, orang tuanya tidak ke masjid. Kalau ada laporan misalnya dari pengurus masjid, orang tua anaknya ribut, orang tua harus lapang dada. Dan yang diajari siapa? Anaknya, jangan dimarah pengurusnya, kan kadang malah pengurusnya yang dia apa? Dimarahin, namanya anak kecil, yang bapak harus ya emang anak kecil betul. Tetapi orang tuanya harus mengarahkan, mengajari. Ini contoh bahwa anak kecil itu sebenarnya bisa dilatih, diajari, dibiasakan kalau mereka di masjid disuruh sopan dan sebagainya, insya Allah bisa. Jangan sampai orang lain yang nanti yang negur gitu, terus kita tidak terima, akhirnya jadi masalah. Dan ini tidak sedikit ya, antara hubungan orang tua dengan pengurus masjid jadi lenggang dan sebagainya. Tadi saya sebut tadi ada masjid dilempar apa? Nah, telur busuk dilemparin. Nanti orang tuanya sudah melecehkan masjid seperti itu sebenarnya. Tidak mau terima masjid dengan telur busuk. Nah, ini udah nggak benar juga. Nah, memang berarti memang bukan anaknya saja yang masalah, tetapi juga orang tuanya ini yang masalah. Orang tua yang masalah. Jadi itu salah satu bentuk etika. Dididik anak itu dididik, dilatih, dibiasakan dengan hal-hal yang baik dari sejak kecil. Ya. Jadi kemarin ketemu salah satu pengurus masjid sampai kalau ya memang Ustaz, katanya kan anak kecil nggak apa-apa ikut ke masjid ribut-ribut biar nanti dia terbiasa. Tapi di tempat saya ini dulu yang kecilnya ke masjid ribut-ribut sekarang sudah gede nggak ke masjid lagi. Padahal katanya dulu biar biasa. Nyatanya setelah besar sudah SMA ke atas nggak pernah kelihatan di masjid. Padahal dulu di masjid sering ribut. Kita biarin biar apa? Biasa. Nah, ternyata tadi tuh mungkin dari keluarganya tidak ngajari, tidak ngarahkan. Kalau orang tuanya sering ke masjid kan anak juga akan apa? Terbawa gitu, lingkungannya mendukung, keluarganya mendukung, sering ke masjid, insya Allah anak juga akan terbawa. Jadi ini ya, karena saya dengar di sebagian tempat itu main sering apa? Rame antara pengurus masjid dengan orang tua anak. Sebenarnya tidak perlu ada masalah sebenarnya. Masing-masing hendaknya melakukan perannya, menyadari apa yang harus dilakukan. Nah, intinya kita semua sepakat masjid itu harus dijaga kemuliaan. Masjid itu dibangun untuk apa? Untuk orang ibadah, baca Quran, zikir gitu. Nah, ketika anak-anak main di masjid, nah itu tadi sebenarnya boleh ke masjid, hanya harus diajari etika apa? Masjid. Jangan sampai dia mengotori, jangan sampai dia bawa najis misalnya, dia ngompol apa terus dibiarin ke masjid, tidak. Diajari anaknya sering informasinya ribut ya, kita orang tua yang lebih bertanggung jawab menegurnya, membiasakan, jangan dibiarkan. Apalagi kalau kita di masjid melihat anak kita yang seperti itu, kita ajari, belum tentu kita marahi, bukan dimarahi, diajari lah, dia diomongi dan seterusnya. Insya Allah dia akan mendengar. Kalau orang tuanya cuek, yang lain nggak enak juga mau negur kan gitu. Takutnya orang tuanya tidak terima. Ini contoh bahwa tadi
anak perlu dibiasakan, dididik, diarahkan walaupun belum balik. Jadi Rasulullah mengajarkan bahkan ketika 7 tahun ketika itu belum balik itu sudah disuruh untuk sholat. Disuruh untuk sholat berarti diajari apa? Ya tata cara wudunya, pakaian yang benar kan gitu. Sudah semua itu. Nah, padahal anak kecil itu kalau belum tidak sholat dosa tidak? Ya tidak, karena belum mukallaf. Mukallaf itu kalau sudah balik, yang umumnya 14-15 lah. Anak yang masih 7 tahun kalaupun dia tidak sholat itu tidak dosa. Tapi kalau sholat dia dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Tapi kalau anak kecil tadi tidak sholat, tidak dosa, dan orang tuanya tidak nyuruh, tidak ngajarin, anak kecilnya nggak dosa, yang dosa siapa? Ya orang tuanya, karena tidak ngajar. Jadi anak kecilnya nggak sholat nggak dosa, karena belum apa? Balik. Dosa itu mulai kapan? Mulai balik itu. Balik ya kalau nggak mimpi, ya umur itu sekitar 14-15. Nah, kalau misalnya umur itu belum, misalnya ada anak umur 2 sampai 20 belum mimpi, ya batasnya 15 tahun, walaupun belum pernah apa? Jadi ada melalui tanda-tanda fisik, ada juga melalui apa? Usia. Jadi kalau orang sampai 19 tahun tidak pernah mimpi basah gitu ya, maka batas balik dia hitungannya 15 tahun. 15 tahun, nah kalau sudah mimpi basah dari umur 14 ya sudah mulai itu dia balik. Dia sudah mulai dosa sendiri, pahala dosa, terutama dosa ya, kalau melakukan hal yang buruk dia dosa sendiri. Nah, kalau masih 10 tahun kok tidak sholat ya sebenarnya tidak apa? Tidak dosa karena belum balik ya. Nah, jadi kalau dia belum puasa, tetapi ketika orang tuanya membiarkan, nah ini orang tuanya yang dosa. Kalau dia melakukan kebaikan dapat pahala, orang tuanya yang ngarahkan dapat pahala. Nah, ini jadi anak kecil itu kalau melakukan perbuatan buruk itu belum sampai dosa. Tapi kalau merusak barang orang maka harus ganti orang tua. Beda ya, kalau dia belum dosa. Kita kalau merusak barang orang kan dosa dan harus ganti. Nah, tapi kalau anak kecil itu merusak, misalnya lempar jendela orang, jendela rumah orang, atau memecahkan mobil orang, atau ada motornya orang dia ambrukin, dia rusak, itu dia namanya masih belum balik, ya belum dosa, tetapi orang tuanya, walinya wajib apa? Ganti rugi, bukan ganti rugi, ganti sesuai. Kalau ganti rugi, ganti tetap rugi, ganti yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, wajib. Dan yang menjadi korban tadi boleh menuntut ke pengadilan kalau orang tuanya tidak mau mengganti. Kalau anak kecil dia belum apa-apa, tapi orang tuanya wajib apa? Mengganti. Walaupun dalam hitungan dosa dia belum dosa, ya. Tapi kalau merusak ini sudah wajib ganti. Masalah maliyah ya, wajib ganti. Nah, ini anak kecil ya sudah ada tadi ya, dari umur 10 tahun. Kemudian hadisnya itu Rasulullah bersabda tadi ya, ajari perintahkan sholat 7 tahun. Kemudian kalau 10 tahun belum mau sholat, orang tua boleh menjatuhkan sanksi. Wa fariqu bainahum fil madajah. Pisahkan mereka dalam urus tidur di kasurnya itu mulai dipisahkan. Nah, jangan satu selimut karena apa? Sudah mulai nanti dia paham dengan masalah biologis. Nah, nanti kalau mereka sering, apalagi yang putra-putri yang tidur satu ranjang baru, ini bahaya nanti. Jadi perlu dipisahkan, mulai dipisahkan. Sudah mulai mereka nanti mulai paham masalah-masalah apa? Biologis. Sudah mulai paham. Ini tentu tidak lain adalah peran siapa? Orang tua ya. Orang tua. Nanti kalau sudah besar, tetap orang tua ada tanggung jawab. Kalau walaupun sudah balik, dia sudah punya dosa sendiri, orang tua tetap punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Nah, karena misalnya kita sudah mendidik lama, sudah sampai balik, ketika balik kok dia misalnya ya, pengaruh lingkungan kok jadi berubah, kita tetap wajib apa? Mengingatkan. Makanya ada istilah apa? Dayus, pernah dengar dayus ya? Dayus itu apa? Dayus itu seorang suami laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, tidak peduli dengan istri atau anaknya yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, anaknya, istrinya keluar rumah dengan pakaian yang nggak jelas misalnya. Laki-lakinya diam saja, ridho. Itu nyebutnya dayus. Kata Rasulullah. Dayus ini nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan memberikan mereka rahmat dan sebagainya. Ada namanya dayus. Pakai dal ya, belakangnya sak. Itu disebut oleh Rasulullah, yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang ridho membiarkan keluarganya, istri dan anaknya yang perempuan itu
melakukan hal-hal yang tidak benar, keluar rumah dengan pakaian yang tidak pantas misalnya, atau punya anak perempuan digonceng laki-laki siapa saja biarkan, insya Allah nggak ada di sini, nanti contoh saja. Jadi kalau dibonceng oleh Gojek beda lagi nih, karena ada keperluan. Tapi kalau tadi anaknya dijemput orang nggak jelas dan sebagainya, bapaknya diem saja, ini dayus, dan dayus ini ancamannya agak berat. Karena apa? Karena tanggung jawab orang tua dan juga suami itu tetap ada dalam hal ini. Berbeda kalau sudah diingatkan di apa kok masih melanggar, ya sudah gugur tanggung jawabnya. Yang problemnya kadang kita tidak mengingatkan. Kita tidak mengingatkan anak kita melakukan hal-hal yang buruk, negatif, pakaiannya apa, pergaulannya terlalu bebas kita biarkan. Kita sudah dapat tanggung jawab tadi untuk mengingatkan ya. Dan walaupun mereka sudah punya tanggung jawab dosa sendiri selama sudah balik. Ada seorang bapak ngeluh ke saya, pernah dulu anaknya di Jakarta gitu kan, sama orang tuanya ya bagus lah, pakaiannya bagus dan sebagainya. Sekarang pindah ke Lampung, kuliah di salah satu universitas gitu kan. Nah, sekarang copot jilbab dan pergaulannya bebas. Ini apakah kami dosa orang tuanya, Ustaz? Nah, kan gitu ada orang tuanya dari dulu kalau sudah mendidik baik, mengingatkan kalau anaknya seperti itu ya sudah tidak wajib, sudah gugur tanggung jawab. Problemnya kalau orang tuanya membiarkan saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam salah satu kitab Mau'izatul Muslimin juga, Mau'izatul Mu'minin maaf, ini juga dijelaskan ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan terhadap anak dari sejak kecil sebelum mumayyiz. Bahkan salah satunya mungkin saya singgung di sini adalah membiasakan, lebih detailnya membiasakan anak dengan hal-hal yang baik dan kemudian juga mengajarkan akhlak yang baik. Orang tuanya juga menjadi contoh teladan gitu ya. Bukan hanya mau'izatul hasanah saja, bukan memberi nasihat saja, tapi harus menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan di sini juga diingatkan jangan terlalu sering memberi nasihat. Kalau terlalu sering memberi nasihat nanti anak bosan, anak bosan dan beban. Bahkan yang lebih penting kadang bukan nasihat tapi toladan tadi. Problemnya kadang anak kita sekolahkan, kita serahkan ke TPQ, TPA, di sana diajari anak harus jujur, jangan pernah bohong. Tapi orang tuanya di rumahnya ngajarin apa? Bohong. Ada tamu mau datang, bilang bapak gak ada. Padahal bapak di mana? Itu di rumah. Ini kan orang tua ngajarin bohong, tapi apa? Inginnya anak kamu jangan pernah bohong, tapi orang tua ngajarin bohong. Dan ini kejadian banyak maaf, bahkan kemarin di salah satu lembaga pendidikan seperti pesantren gitu. Orang tua kan titip anak ke pondok biar berakhlak mulia dan sebagainya. Nah, tetapi kadang orang tuanya ngajarin apa? Bohong. Anaknya disebut untuk minta izin, bilang aja ada keluarga kita yang hajatan, kita pulang, padahal tidak ada yang hajatan. Jadi kadang-kadang kalau keluarga dekatnya hajatan boleh santri itu apa? Pamitan, tapi orang tuanya bikin jemput, intinya ngajak pulang 3 hari, suruh bilang bahwa ibunya sakit lah, atau suruh ngomong, suruh bohong. Yang nyuruh bohong siapa? Orang tuanya. Anaknya diserahkan ke tokoh agama, ke kiai untuk dididik akhlaknya, tapi di rumah diajari apa? Bohong sama siapa? Orang tuanya. Nah, ini insya Allah tidak ada di sini lah ya, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Jadi kadang seperti itu. Ini salah satu contoh yang bermasalah. Bahkan Rasulullah ngajari contoh kecil saja. Ada beliau pernah sekali berjalan, ada seorang ibu manggil anaknya masih jauh. Sini nanti kalau kamu kesini saya kasih kurma. Kadang-kadang orang Arab mungkin sering manggil anak itu khud gitu. Khud itu ambil ya, manggil sebenarnya biar kesini saya kasih gitu. Orang tua Rasulullah nunggu dia. Anaknya kan datang menemui ibunya dan dikasih kurma betulan. Padahal anaknya masih kecil. Kata Rasulullah, kalau kamu tadi bohong, nyuruh anakmu kamu kesini dan kamu katanya mau ngasih kurma, ternyata gak jadi, kamu sudah dicatat telah berbohong, telah dicatat telah berdusta, berbohong, dan bohong itu kan dosa. Padahal kepada anaknya sendiri yang masih apa? Kecil. Itu salah satu bentuk
pendidikan juga. Ketika ibunya kesini nanti saya kasih duit, saya kasih apa, pas datang nggak dikasih apa-apa, anaknya kan mulai pak, saya dibohongi kan, berarti boleh bohong, ibu saya bohong kok. Dengan cara tidak langsung. Nah, yang sering sudah menjadi budaya kita, insya Allah itulah ya. Besok jadi kita insya Allah artinya berarti tidak, berarti kita. Padahal insya Allah itu artinya iya, tapi semua diserahkan kepada Allah. Saya begitu. Tapi kalau kita sudah insya Allah itu udah nggak jelas. Nah, padahal insya Allah itu seharusnya dari kita iya, fix, oke lah. Tetapi semua masih terus diserahkan kepada. Bisa jadi besok kita sudah mau berangkat terjadi badai, atau kita ada kecelakaan dan sebagainya, kan macam-macam ya, macet. Nah, jadi sekarang ini kalau sudah insya Allah ya berarti tidak, ini harus diubah. Nah, kemudian ngomong, oh iya janjian sebentar lagi, sebentar ternyata 1 jam ya. Kita ini terbiasa. Ini contoh-contoh bahwa kita kadang tanpa sadar memberi contoh yang tidak baik, padahal kita nasihati terus. Makanya penting ada namanya uswatun apa? Hasanah. Uswatun hasanah. Tapi sini diajari juga ya. Kalau anak kita melakukan satu kesalahan, jangan langsung dimarahin. Biarin dulu, kalau dia ngulangi baru. Nah, kemudian jangan suka memarahi anak, menegur dengan keras di depan orang ngomong, orang banyak. Jangan suka apa? Di kitab ini diajari, dijelaskan. Jangan mengajari, jangan marahi anak, menyalahkan, mojokkan di depan umum. Nah, nanti dia malah bangkang dan sebagainya, memalukan dia, kehilangan percaya diri dan seterusnya. Nah, banyaklah disebutkan di sini ya. Nah, tapi secara umum tadi ya, kita harapannya semoga kita sebagai yang tua, orang tua baik laki-laki maupun perempuan, utamanya tahu tanggung jawab kita masing-masing, menjadi teladan, mengingatkan mereka, anak-anak kita, dan semoga ini menjadi pahala bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kalau punya anak yang baik dan sebagainya, insya Allah orang tua juga yang gak susah kan. Kalau anaknya dididik tidak baik, yang susah juga siapa? Orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti di akhirat anak-anak bisa nuntut kita kan gitu. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mulai bangun ya, berarti sudah mulai siang. Kalau tadi masih macam semua masih malam kayaknya. Baik, saya cukupkan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Sudah mulai bangun, berarti saya silakan kalau ada yang ditanyakan. Tadi kayaknya menjem semua, silakan. Pertanyaan saya, ya keributan anak-anak itu dari faktornya kayaknya masih berubah yang sudah terjadi ini. Jadi bagaimana kalau diribut itu kan rame, anaknya rame itu ya. Tapi kenapa yang bicara orang satu itu? Yang bicara? Yang dicecar, dituduh itu. Orang satu saja. Ya, yang dituduh ribut orang satu. Padahal anak-anak itu rame. Yang dituduh anak satu. Ya, gimana sih? Mohon dijelaskan berapa? Kayaknya masih belum dibuka terus nih. Pernah terjadi soal di sini, Pak? Sebenarnya bukan masalah anak satu itu saja. Mungkin gini aja, intinya yang ribut itu kan banyak tadi ya. Ya, diingatkan semua saja, semua diajari. Kalau ada biang keroknya, katanya ada yang mulai, nah ini yang memang utamanya harus tegur dulu. Kadang-kadang ada anak yang sudah baris bagus, ada yang sampai usil, dorong kan itu satu, akhirnya lainnya terpancing gitu. Sudah yang memang paling bandel ini perlu diingatkan lebih intens lah gitu ya. Nah, kalau perlu orang tuanya diberitahu nggak masalah gitu. Tentu orang tuanya kan umumnya orang tua tidak akan terima, umum itu. Ini karena orang tuanya kadang tidak paham juga bahwa tanggung jawab itu sebenarnya dia. Nah, tapi kalau yang ribut banyak, yang salah banyak, terus yang diingatkan satu terus, ini ya tidak fair juga, ya tidak fair. Tetap semua yang ramai itu, ya ini bukan menghalangi anak ke masjid, bukan, tetapi mengajarkan mereka adab etika ke masjid. Sama lah kalau kita ngajak anak kita ke rumah orang atau orang ke rumah kita, anaknya bercicilan kemana-mana, kita kan orang tuan rumah apa? Kesel ya, tidak terima. Ini rumah Allah ya, yang isinya orang-orang ingin ibadah dan banyak. Nah, tentu kita perlu ingat, anak kita ke rumah orang cicilan, kita kan malu juga. Orang lain ke rumah kita cicilan atau tahu kamar atau ngambil apa, kita tuan rumah mangkal juga itu orang tuanya ngapain. Nah, ini contoh lah ya. Jadi tetap saja sebenarnya tanggung jawab utama adalah apa? Orang tua. Sebelum ke masjid diajari, kalau mau ribut ya, buat ke masjid ribut orang tuanya ngomongi, utamanya seperti itu.
Ya, jadi ya kalau yang ribut banyak ya tentu semua ya dia apa diingatkan ya. Memang kalau ada satu dua yang memang paling sulit diomong ya itu paling intens, lebih intens nah, tapi memang tadi harus fair juga ini semua diingatkan. Itu baik. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang doa Nabi Ibrahim tadi kan itu kan dia mendoakan sebelum anaknya lahir Ustaz ya. Iya. Jadi itu ya. Apakah doa itu juga masih kita perkenankan untuk yang anak yang sudah besar gitu kan? Ya. Kan doa itu kan yang terus menerus. Dan doa apa sih Ustaz? Selain itu yang kedua tuh doanya buat anak-anak tuh biar dia istiqomah dalam menjalani Allah tuh seperti doa apa aja yang bisa diamalkan Ustaz? Makasih Ustaz. Kalau doa Nabi Ibrahim memang itu sebelum punya anak kan betul ya masyhurnya. Nah, tapi intinya itu kan untuk ya Allah berilah saya keturunan yang dari golongan orang soleh. Nah, itu tidak masalah kita baca juga walaupun sudah apa lahir sudah hamil tidak masalah ya, karena isinya kita minta kepada Allah untuk dijadikan anak itu orang soleh lagi dimasukkan golongan orang soleh. Nabi Ibrahim banyak doanya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim berdoa misalnya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah jadikanlah saya orang yang menegakkan sholat dan juga keturunan beliau minta. Kemudian Nabi siapa? Banyak ya Nabi, kalau Nabi Zakaria itu minta lebih kepada Rabbi la tadharni farda. Nah, beliau belum punya anak minta kepada Allah jangan ya Allah berilah aku keturunan. Beliau lebih global di sini. Nah, tapi untuk doa Nabi Ibrahim ini ya, tadi minta anak kita jadikan anak yang selalu menjaga sholatnya, jadi orang soleh itu masuk. Nah, kalau yang Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati itu setelah punya sebelum juga ketika siapa namanya istri beliau Hajar ya, itu sudah anak yang masih kecil sudah punya anak beliau namanya Ismail, itu sudah punya anak beliau doanya Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati ketika di Mekah kan gitu ya, itu sudah juga sudah punya anak. Doa ini dibaca untuk yang sudah punya anak, sudah lahir dan sebagainya tidak masalah ya. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian doa apa lagi dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surat Al-Furqan rangkaian Ibadur Rahman itu. Nah, Ibadur Rahman itu doa orang-orang soleh itu salah satunya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa untuk anak turunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu ya yang membahagiakan kita. Kita minta kepada Allah keturunan yang apa? Membahagiakan kita dalam arti yang bagus, yang soleh dan sebagainya. Itu doa yang bisa dibaca. Kalau mau doa-doa yang lain sebenarnya namanya doa itu tidak harus ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi lebih bagus Al-Quran hadis ya. Tetapi doa itu kita doa dalam bahasa Indonesia saja boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Namanya doa selama itu bagus, tidak bertentangan dengan ajaran kita, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah juga tidak apa-apa. Anak kita mau ujian, kita doa ya Allah mudahkanlah anak saya dalam ujian saya. Ada nggak itu dalam Al-Quran? Nggak ada. Tapi boleh nggak? Boleh. Jadi untuk doa ini lebih lapang, lebih bebas. Dalam arti selama isinya tidak buruk, tidak bertentangan dengan syariat, boleh kita mendoakan anak kita dengan bahasa Indonesia, Lampung, Inggris, macam-macam lah. Boleh. Kalau dalam Al-Quran tadi terutama Nabi Ibrahim, kalau Ibrahim salah satunya sebelum punya anak dan setelah punya anak bisa dibaca semua itu. Baik. Doa kamilin. Apa? Kalau doa kamilin. Doa kamilin, terawih. Ah. Nah itu kan untuk kita bukan keturunan. Enggak, maksudnya ada dari riwayat atau? Oh enggak, itu doa kamilin lebih kepada ulama yang merangkai. Nah, tapi isinya juga tidak semua sesuai dengan ajaran Islam semua lah ya, dengan dalil-dalil semua sama. Allah maja'alna bil imani kamilin, jadikan kami orang yang punya iman yang sempurna, iman yang baik. Emang itu juga terus wabil ini muadzin, jadikan kami yang orang-orang yang menunaikan ibadah fardu. Ini kan memang tadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar menunaikan sholat dan ibadah fardu. Jadi tidak masalah. Watah tali wa'i nabiina minas sa'irin ya. Nanti bersama Nabi Muhammad dikumpulkan, tidak masalah. Doa kamilin ini memang tidak disebutkan dalam hadis dan sebagainya, cuma dia
dipakai oleh para ulama dan ini isinya pun tidak ada yang bertentangan, jadi tidak masalah. Nah, dengan doa yang bahasa Indonesia pun tidak masalah. Doa. Silakan kalau ada yang lain. Ya intinya tadi doa salah satu sabda Rasulullah 3 doa yang tidak tertolak, salah satunya doa orang tua untuk anaknya. Beliau dalam hadis mengatakan salah satu da'awat la turad, 3 doa yang tidak tertolak. Dalam satu riwayat menyebutkan doa orang puasa, doa orang tua untuk anaknya, dan doa orang yang sedang safar jalan jauh. Dalam riwayat lain menyebutkan doa orang yang terzalimi juga. Ada juga doa ketika hujan. Jadi tapi ada satu hadis mengatakan yang tidak tertolak itu salah satunya doa orang tua untuk anaknya. Jadi jangan pernah bosan mendoakan anak kita, baik itu ketika sholat atau di luar sholat atau sering-sering mumpung Ramadan ini sering-sering mendoakan anak kita. Karena kalau kita bandel ya sudah, senjata kita selain menasehati doa itu. Jangan lupa kita mendoakan anak. Bahkan kadang ada sebagian orang dulu saya itu zaman dulu ya, ada anaknya itu luar biasa lah. Dia di Sumatera Selatan termasuk Lampung dulu terbaik, tertinggi, dan akhirnya ada beasiswa dari Pak Habibie. Orang tuanya kebiasaan ternyata salah satunya sedekahnya kuat. Jadi orang tuanya itu punya toko, kalau ada nenek-nenek bawa dulu geblek atau geblek ya, dia jajanan pasar gitu, lagi di pasar dipanggil, dibeli semua terus taruh warungnya, nanti orang datang dikasih dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan ternyata itu ngefek juga terhadap anaknya. Ada orang tua yang senang puasa mendoakan anaknya sebagai itu. Orang tua kadang ada tirakat bahasanya. Ada orang tua itu kadang perlu mentirakati anaknya. Kita baca Fatihah baru dengan harapannya anak nanti saya dijaga oleh Allah dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Ada orang tua yang rajin Senin Kamis salah satu mohon doanya kepada Allah agar anak saya seterusnya. Karena dulu ada seorang tabi'in nih, namanya Sa'id bin Musayyib atau Musayyib, itu tabi'in paling terkenal, itu tabi'in paling hebat. Dia sholatnya banyak malamnya. Anaknya nanya, wahai ayahku, Anda kok begini? Ini salah satunya demi kamu. Saya dengan sholat ini harapannya ini menjadi salah satu wasilah Allah membuat kamu jadi anak yang soleh. Jadi ayahnya senang tahajud, senang sholat sunnah, hajat dan sebagainya. Harapannya anaknya ini menjadi anak yang baik. Karena orang tuanya dipengaruhi. Dalam surat Al-Kahfi kan gitu, wa kana abuhuma sholihan. Jadi ada Nabi Musa ketika bareng Nabi Khidir datang ke satu kampung, ada rumah yang mau roboh kan gitu. Dibenerin oleh Nabi Khidir. Nabi Musa, ngapain kamu benerin, kok nggak minta upah? Karena memang nggak mau minta upah, dibenerin rumahnya. Nabi Khidir kemudian menyampaikan di bawah tembok itu, di bawah dinding itu ada kans, ada harta milik anak yatimah ini solihain, 2 anak yatim yang anak soleh, orang tua sudah meninggal di Madinah yang tinggal di kota sana. Maka anak abuhuma solihan. Dulu orang tuanya atau mbahnya itu orang soleh. Makanya Nabi Khidir akan diutus ke situ untuk memperbaiki rumahnya biar hartanya tidak hilang. Jadi Allah menjaga 2 anak yatim itu karena orang tuanya dulu orang soleh. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Katsir menyebutkan orang tua itu bukan orang tua asli, tetapi bukan orang tua langsung, tapi kakek yang ketujuh. Jadi kakek yang ketujuhnya orang soleh. Makanya anaknya cucunya ini walaupun sudah yatim masih dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh atau keturunan kita ingin dijaga oleh Allah, salah satunya kita berupaya menjadi orang soleh. Dengan cara apa ya? Ibadah kita jaga, jangan merusak atau jangan merugikan orang dan seterusnya. Jadi di kisah Nabi Khidir itu bisa dibaca di surat Al-Kahfi, di tafsirnya dijelaskan di situ. Ya, pasti ada kata-kata dalam ayatnya wa kana abuhuma sholih. Dulu orang tuanya atau kakeknya dari orang soleh. Makanya Nabi Khidir dikirim ke situ oleh Allah untuk memperbaiki rumahnya biar hartanya tidak hilang.
padahal anaknya sedang di kota, di sana jauh, dan yatim piatu, anak kecil. Jadi contoh bahwa peran orang tua penting, salah satunya orang tua menjaga kesolehannya. Kesolehan ini, soleh itu standarnya apa sih? Soleh itu standarnya hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama baik. Ibadah kita jaga, hubungan sosial juga kita apa? Jaga. Soleh itu standarnya itu. Dengan Allah kita baik, dalam arti ibadah kita jaga, dengan sesama juga kita jaga, standarnya itu. Ada orang senang sholat tapi nyakiti tetangga, ya belum soleh juga. Ada orang senang sedekah tapi gak pernah sholat, ini belum apa? Belum soleh. Soleh itu juga itu standar. Nah, baik, itu Pak ya. Coba Ibu. Baik, kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan ini kita menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Dan harapannya nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga kita selesai dari Ramadan ini dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ridhonya baik di dunia maupun di akhirat, dan tentunya semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.